Oke, gimana suaranya udah oke? Ya, cek. Nah, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali di acara yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat dimanapun berada, baik di Indonesia maupun luar negeri, khususnya Daily Friends ya. Sahabat mitra Daily TV, selamat berjumpa kembali di acara yang luar biasa, yaitu Daily TV, yang mana kita akan membahas topik-topik seru, membahas perbincangan-perbincangan yang hangat, seputar product knowledge misalnya, update-update dari kantor pusat, dan lain sebagainya. Seperti biasanya, Daily TV selalu menghadirkan bintang tamu yang seru, yang informatif, ya, karena kita membahas topik-topik yang informatif pula. Tapi sebelumnya saya mau mengenalkan bintang tamu kita kali ini. Saya akan menyapa satu persatu mungkin yang sudah hadir di live Facebook kita ya. Nah, di Facebook Live kita sekarang ada siapa di sini? Saya mau sapa mungkin yang sudah nungguin dari tadi ya. Nah, karena mungkin udah lihat dari slide-nya ya, udah lihat siapa aja. Nah, halo Ibu Haryati Sri. Baik, Surabaya sudah hadir. Halo. Alhamdulillah. Amin, amin. Bu Umi Kuntum, Abdurrahman, Pak. Oke, Jawa Timur. Waalaikumsalam, Bu Muji. Gresik, selalu hadir. Alhamdulillah, sehat. Sukses, sehat, kaya berkah ya. Baik, wah udah banyak ya. Halo, wah Jakarta udah harus standby pasti dong. Ya, Waalaikumsalam, Bu Nani. Wah, ini grup-grupnya sudah pada mantengin dari tadi pastinya ya. Karena pembicara kita ini leader yang luar biasa. Dia sudah siap-siap hadir demi Daily TV di tengah kesibukannya. Beliau langsung meluangkan waktunya nih. Yang lain langsung digeser acaranya ya. Khusus untuk Daily TV. Wah, luar biasa. Terima kasih, keren. Emang role model kita nih nggak salah nih buat acara Daily TV jadi spesial ya. Nah, baik, apa kabar semuanya, Daily Friends dimanapun berada, semoga semua saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat, sukses, sehat, kaya berkah selalu, ya, apalagi keadaan seperti ini, karena kabar terakhir di Jakarta semakin tinggi ya, kabar meningkatnya COVID ini, sehari bisa 4 ribuan, ya, innalillahi, tapi semuanya dimanapun berada, alhamdulillah di kantor Salemba semuanya sehat-sehat, alhamdulillah, dan mudah-mudahan baik di Gresik, di Makassar, di Jambi, di Papua, di mana di Sumedang, dimanapun yang saya suka lihat absennya di sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Nah, baik Daily Friends, seperti tadi saya mention ada pengumuman dan juga sebelum saya ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita yang keren ini, saya mau ngasih pengumuman nih, ya. Sebentar lagi kita akan mencoba memberikan suatu update tentang masa aktif Mitra Armina Daily, gitu. Nah, masa aktif update-nya seperti apa? Jadi nanti boleh tampilin mungkin ya teman-teman ya. Nah, sambil bisa dilihat di layar Bapak Ibu semua. Nah, jadi persyaratannya itu dibagi menjadi beberapa layer gitu ya. Jadi ada 3 tingkatan. Nah, jadi masa aktif itu dibagi 3. Yang pertama 1 sampai 3 bulan. Nah, kalau dari bagi mitra yang status aktifnya sudah lewat dari 1 sampai 3 bulan, ya, masuk ke dalam 3 bulan tersebut, untuk mengaktifkan membernya kembali itu dengan cara berbelanja produk apapun, sejumlah berapapun, tapi dengan total nilai nominalnya adalah 165.000. Oke, itu yang pertama ya. 1 sampai 3 bulan, 165. Namanya gitu ya. Nah, terus tahap berikutnya adalah 3 bulan lebih 1 hari. Nah, gitu ya, gampangnya gitu ya. 4, let's say lah masuk menuju ke 4 bulan sampai dengan 6 bulan. Ini tahap berikutnya. 4 sampai 6 bulan itu cara mengaktifkannya dengan belanja senilai 500.000. Total produknya berapapun. Oke, clear ya ini ya. Nah, yang kedua, lebih dari 6 bulan ya sampai 12 bulan itu cara mengaktifkannya adalah dengan berbelanja sejumlah 1.200.000.
Oke, clear ya. 1 sampai 3, 3 sampai 6, 6 sampai 12. Oke. Nah, kalau lebih dari 1 tahun, ya, kalau lebih dari 1 tahun, cara dianggapnya adalah mitra tersebut sudah tidak aktif menjalankan Armina Daily. Sampai sini jelas ya. Kalau sudah lebih dari 1 tahun, dianggapnya mitra tersebut sudah tidak menjalankan bisnis Armina Daily dan titik tersebut tidak bisa diaktifkan kembali. Nah, jelas sampai sini ya. Nah, nanti kalau ada yang belajar mungkin bisa cek di kolom komentar di Facebook ya. Oke. Nah, perhitungannya adalah 1 bulan itu dihitungnya sama rata itu 30 hari. Jadi biar gampang gitu hitungnya 30 hari. Oke. 1 tahun 360 hari. Gitu. Jadi kalau sudah lebih dari 360 hari, dianggapnya mitra tersebut tidak aktif menjalankan bisnis Armina Daily dan tersebut tidak bisa diaktifkan kembali. Oke, clear ya. Peraturan ini jangan lupa berlaku mulai 1 November insya Allah. Karena SK sudah ditandatangani dan insya Allah akan launching di 1 November. Dan untuk aktivasi bisa dilakukan baik di kantor pusat maupun di seluruh tokis di seluruh Indonesia. Jadi semua sistemnya kita integrasikan menjadi satu dan semua dengan peraturan yang sama. Jadi kalau di stok juga bisa melakukan aktivasi. Jadi nggak perlu aktivasi di kantor pusat. Oke, good ya. Terus peraturan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa tetap terkait tidak bisa dilakukan untuk melakukan pengaktifan. Terkait tidak bisa untuk pengaktifan. Oke. Terus untuk peraturan-peraturan seperti misalnya red coffee segala macam. Ya, karena kemarin sudah ada pengumumannya bahwa untuk red coffee tidak bisa sementara waktu masih belum bisa untuk pengaktifan. Ya kita melakukan sama. Nanti pengumuman akan langsung di sosial media jangan lupa. Dan juga kita akan juga ke handphone mitra bisnis masing-masing. Jadi stay tune ya dari friends ya. Oke. Clear ya sampai sini ya. Ini atas atensinya. Nanti akan di launching lebih lanjut. Sip. Itu dia pengumumannya dan lanjut kita akan mau ngobrol-ngobrol nih dengan tamu kita yang istimewa kali ini. Nah, jadi ini seorang ibu yang luar biasa satu ini dan namanya selalu mencolok setiap bulan karena kalau laporan report bulanan saya selalu mencolok nama dia selalu memorable ya. Sebagai wah top sekali mitra yang topnya setiap bulan selalu ya eye catching deh gitu ya. Prestasi luar biasa ya. Nah ini seorang ibu dari Gresik, oke, dan dia sudah membukukan rata-rata komisinya kurang lebih sebesar 203 juta, Masya Allah, sampai itu Oktober ya, sampai bulan Oktober ya. Terus rewardnya juga sudah sampai klaim terakhir saya proses waktu itu 174.500.000, Masya Allah, hebat banget nih Ibu, luar biasa. Untuk itu langsung aja kali ya kita sambut Ibu kita, Ibu Eli Halimah. Silakan masuk Ibu Eli. Ya, Assalamualaikum Mas Eril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eli? Alhamdulillah, iya, alhamdulillah ya. Cerah Mas banget. Eril apa kabar? Alhamdulillah Ibu, sehat-sehat juga, sukses sehat berkah juga ya, Masya Allah. Amin, ya Allah. Gimana kabar lagi di rumah nih Bu? Ini lagi liburan ini Mas Eril. Masya Allah. Saya mengganggu waktu liburannya dong nih Bu ya. Nggak apa-apa, kalau buat mitra semuanya biar makin semangat nggak ada masalah lah ya. Nggak salah kita nih guys, kita ngundang Ibu luar biasa nih ya. Nah ini rame banget nih sih di sini Bu, juga pengen lihat penampilan dari Bu Eli nih. Jadi kita langsung pada stay tune juga gabungan, Masya Allah. Lagi liburan kemana sih Bu Eli? Enak yang bener. Deket-deket aja ini di pantai, lagi pengen mantai Mas Eril. Aduh, jadi pengen liburan gitu ya. Apa jadi liburannya?
Sampai kapan Bu liburannya? Sampai besok insya Allah. Besok pulang? Loh Sabtu malah pulang? Iya, Sabtu pulang karena mitra udah nunggu ya. Jadi taken off-nya semalam aja lah. Masya Allah. Gitu. Demi mitra ya. Demi mitra Ya, mau diganggu buat dari TV juga. Demi mitra mau cepat pulang liburan. Masya Allah iya. keren banget. Totalitasnya nggak salah nih. Nah, Bu Iya, Eli kita iya. mau ngobrol-ngobrol boleh Bu ya? Boleh, Jadi boleh, mungkin boleh. kita selama beberapa jam ke depan, berapa jam? Selama beberapa waktu ke depan kita mau tahu nih tentang sosok seorang ibu kita dari Gresik ini yang pencapaiannya udah luar biasa, terus Amin, ternyata amin. kita mau tahu di balik itu tuh bagaimana sih sepak terjangnya ibu ini gitu ya Bu ya. Nah Bu Eli, boleh ya Mm-mm. kita basa-basi sedikit nih. Boleh Boleh nggak lah, ceritain boleh. dulu nih Bu? Ceritain Heeh. dulu deh awal ceritanya Mm-mm. nih ya. Kok Mm-mm. kenapa sih Bu bisa sampai sebegini aktifnya di Armina Daily sampai saat ini? Awal sejarahnya dulu gimana Bu? Boleh di-sharing Awal nggak ke teman-teman? sejarahnya boleh. Saya basicnya itu kan guru privat, Mas Ariel. Saya basicnya guru matematika. Jadi sebenarnya nggak ada basic di dunia marketing maupun dunia bisnis Oke, sebenarnya. Cuman alhamdulillah guru, dipertemukan oke. dengan Armina, ya, dipertemukan dengan Armina, langsung Hmm? langsung klik gitu aja, langsung klik. Kenapa? Karena modalnya ringan Mas Eril, ya kan? Modalnya cuma 165, kemudian produk-produknya itu juga laris manis. Jadi ya udahlah dicoba aja. Kan kalau saya pernah bikin status tuh gini Mas Eril, kalau 500.000 jadi 502.000 itu nyimpen uang di bank gitu ya. Oh, oke. Kalau 500.000 jadi 600.000 itu investasi. Tapi kalau Siap. 165.000 jadi miliarder cuma di Armina Daily. jadi Luar biasa. jadi langsung jatuh hati sama Armina Daily. Bu, langsung jadi bahan tagline marketing nanti bikin konten Bu. Keren banget. Terus. Ya, ya jadi dari situ sih karena basicnya saya kan ibu rumah tangga Mas Ariel. Ya, Ibu ya. rumah tangga, anak saya 3, masih kecil-kecil pula ya. Terus habis Oke. itu hidup di kota yang nggak besar, yang kecil. Jadi pengennya itu punya punya bisnis yang mudah dijalankan, yang modalnya kecil, tapi juga menjanjikan nih. Selain itu yang paling penting saya nggak meninggalkan anak-anak dan suami gitu. Jadi tetap Ya, bisa family time sama keluarga gitu, Mas ya. Eril. Oh, terus yang ngajak tuh siapa Bu? Awalnya dulu ceritanya. Awalnya, Masya Allah, ini jadi pengen bilang makasih dulu ya. Jadi awalnya saya diajak sama ibu leader saya yang luar biasa, Ibu Novi Maria Ulfa, Oh, leader ya, yang Ibu keren Novi. juga ya dari Ya, Kota Gersik juga, Masya Allah terkenal itu. juga pasti ya, udah siap Ya, viral juga. kalau saya hebat mah pasti Baik. gurunya lebih hebat gitu kan. Jadi Aduh, alhamdulillah keren banget. eh, diajakin beliau, benar-benar diajarin tuh Mas Heril, saya yang ya namanya ibu rumah tangga ya pasti gaptek lah ya, pasti nggak ngerti ilmu Oke. marketing, nggak ngerti ilmu uh, yang namanya copywriting itu apa, itu nggak mudeng, belajar Instagram, Facebook semuanya itu benar-benar dari awal. Dan alhamdulillah di grup kami tuh dikasih semuanya ilmunya. Jadi disiapkan semuanya ilmunya. Jadi meskipun ibu rumah tangga yang gaptek sekalipun, atau mungkin yang usianya sudah senior sekalipun, kalau mau menjalankan bisnis ini, insya Allah tetap bisa sukses. Karena support system di sini, baik dari perusahaan maupun dari Ya. grup-grupnya itu sudah luar biasa. Jadi tinggal dijalankan aja dengan happy. Gitu Mas Eril. Happy selalu saya lihat ya Bu Eli ya. Masya Allah. Nah, terus waktu pas awal mulanya diajak sama Bu Novi gitu ya, terus respon pasangannya gimana tuh ngeliat? Nih, jangan ntar sibuk lagi, ntar saya nggak ada waktu buat keluarga atau gimana gitu. Gimana Iya sih katanya Mas Pak Eril. Nathan? Jadi jadi alhamdulillah waktu awal-awal suami nggak dukung Mas Eril. Jadi Oh, suami betul. saya jadi suami saya kan kerja di salah satu BUMN lah ya. Jadi merasa sudah wis lah, nggak usah hidup aneh-aneh, nggak usah sibuk-sibuk di luar, tak cukupi, istilahnya suami tuh ngomongnya kayak gitu waktu itu. Tapi ya namanya istri itu kan impiannya besar Mas Eril. Jadi nggak mau cuman yang gitu-gitu aja, pengen yang luar Masya Allah. biasa gitu ya kan.
katanya kalau kita pengen mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, kita harus melakukan hal yang belum pernah kita lakukan gitu kan ya. Jadi saya mau keluar dari zona nyaman, tentunya tetap dengan memohon ridho suami. Jadi kalau sekarang teman-teman yang di luaran sana yang belum dapat ridhonya suami, jangan khawatir, dibawa terus dalam doa ya. Karena dulu saya gitu, dibawa terus dalam doa, kemudian ya kita tunjukin, meskipun kita menjalankan bisnis, kewajiban utama kita sebagai ibu dan sebagai istri tentunya tidak kita lalaikan, itu tetap nomor satu. Jadi insya Allah suami juga akan ridho. Nah, kalau sekarang sudah berjalan, sudah kelihatan hasil, bukan malah mendukung lagi ya, tapi sudah bantu handle alhamdulillah sekarang. Gitu Mas Eril. Masya Allah. Inspiratif sekali ya. Jadi itu ya, langsung dapat banyak pesannya tuh lah buat teman-teman semua yang mungkin masih maju mundur, takut minta izin atau gimana. Nah, insya Allah pasti dapat aja ridhonya kalau sama itu positif ya Bu ya. Iya, betul. Nah, terus sekarang sudah sesibuk ini sepak terjangnya Bu Eli ya di Armina Daily ini dan prestasi yang sudah segunung ya istilahnya. Nah, bagaimana cara ngebagi waktunya nih sekarang? Apakah makin sibuk, apa ternyata udah tinggal manen nih, misalnya kayak gitu? Ya gimana ya, dibilang tinggal manen sih iya, tapi ya kayak parehan lah, semakin tinggi pasti juga yang difikirkan semakin banyak, kesibukannya juga semakin banyak, sebenarnya kan kayak gitu Mas Eril. Apakah gimana cara bagi waktunya, ya pinter-pinter kita aja sih ngatur waktu, karena kan sekali lagi saya ibu 3 anak, dan tanpa asisten rumah tangga di rumah, jauh dari ibu dan mertua di rumah, jadi benar-benar cuman berdua sama suami ngehandle semuanya. Ya kita memang harus punya to-do list setiap harinya, mau ngapain aja, jadwal hariannya itu mau ngapain aja, itu sudah harus disiapkan dari malam sebelumnya. Kalau saya tuh gitu Mas Eril, jadi malam sebelumnya itu sudah harus prepare nih, besok mau ngapain, kalau misalkan si anak ada keperluan yang lebih banyak gitu, berarti gimana nih cara kita geser aktivitas bisnis kita misalkan. Jadi kan karena fokus itu kan nggak harus 24 jam. Jadi kita menjalankan bisnis ini fokus, tapi fokus di sini bukan berarti 24 jam dalam sehari kita mantengin bisnis ini terus, kan juga enggak, karena kita punya keluarga, punya suami, punya anak, dan kadang-kadang juga butuh me time kan. Ya yang penting di sela-sela waktu yang ada itu kita benar-benar maksimalkan. Jadi misalkan kayak saya nih ya Mas Eril, kalau di jam-jam pagi anak-anak kan sekarang daring nih, otomatis saya kan kurang keaktifan nih ya, kurang keaktifan baik di online, di sosmed dan seterusnya. Jadi saya nyiapinnya setelah daring. Nah setelah daring itu tetap masih rempong nih sama bayi. Nah kalau misalkan pengen bikin postingan, copywriting-nya kan harus disiapin. Nggak mungkin saya siang-siang bikin copywriting terus posting, sedangkan di samping saya anak saya nangis gitu kan, nggak mungkin. Jadi di malam sebelumnya saat saya ada waktu, saat di sela-sela waktu anak-anak udah tidur, itu benar-benar saya prepare semuanya di malam itu. Jadi pas besoknya sudah tinggal posting-posting gitu aja. Jadi waktu yang ada itu dimaksimalkan. Bukan pada kuantitas tapi pada kualitas gitu. Kualitas, setuju. Iya. Oh gitu ya, keren banget Bu. Jadi saya tegasin sekali lagi, Ibu seorang ibu 3 anak. Anaknya umur berapa aja Bu yang pertama? Yang paling sulung kelas 1 SD, kemudian disusul 3 tahun sama 7 bulan. 6 tahun, 3 tahun, 7 bulan, Masya Allah. 3 tahun, berarti masih ASI terus ya Bu ya? Masih ASI eksklusif, maksudnya ASI bener-bener ASI gitu, nggak mau formula dia. Walaupun MPASI tetap aja masih terus ya ASI ya. Iya. Terus Ibu menyiapkan konten untuk posting itu sendiri? Jadi gini Mas Eril, kan teman-teman kita, tim kita lah, misalkan kita punya tim gitu kan, nggak semuanya itu ya saya melihat mentreatment mitra itu seperti saya ditreatment dulu sama leader saya gitu ya Mas Eril. Jadi saya dulu di awal itu nggak ngerti kalau harus posting online, posting itu kayak gimana, copywriting itu kayak gimana, nggak ngerti kan. Nah dulu itu sudah disiapin semua. Nah sekarang gantian saya yang nyiapin semua. Jadi pagi itu sudah
saya siapin nih, ini teman-teman buat buka toko online-nya, ini yang harus diposting gitu. Siang apa gitu udah disiapin dari malam sebelumnya gitu. Jadi teman-teman tinggal enak aja gitu. Gitu Wow, sih Mas Heril. oh, keren banget. Jadi keren banget. Saya kita takjub dong Ibu. Jadi ini Ibu sudah benar-benar memplanningkan sebegitunya ya pada Iya, saat heeh. untuk waktu jam kerjanya dan strategi bersama timnya seperti itu ya. Iya, ya Jadi tapi Ibu nggak sendiri ya Mas Heril. ya, Jadi ya, eh, saya juga punya mitra yang punya jadi mitra, alhamdulillahnya Allah Allah kirim mitra-mitra yang pinter di dunia copywriting misalkan ya, atau di oke. dunia desain gitu misalkan. Ya, Nah, itu saya ajak mereka untuk bersatu. Ayo kamu urun ini ya besok bikin kayak gini. Kadang idenya tuh dari saya tapi mereka yang iya, iya. eksekusi gitu. Heeh. Jadi kita Tapi berarti kan, kerjasama supaya nah itu dia. Idenya kan berarti kan dari Ibu ya, iya, kerjasama sama mereka gitu ya. iya, Mas, heeh, tapi yang betul. mikir kan Bu Eli kan, buat Iya, ini, heeh, luar heeh, heeh. biasa. Keren, 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 keren. Seorang ibu rumah tangga harus memikirkan ide. Itu setiap seminggu berapa kali Bu bikin idenya sekali seperti itu? Tiap hari Mas. Hampir tiap Jadi hari? kayak iya, jadi kayak besok Uh, mau difokuskan apa misalkan produk Armina Daily kan banyak nih ya. oke, oke. Contoh Nah, itu misalnya kita ini udah dari kita Jumat nih. kita kan produk Armina Daily kan banyak. Jadi misalkan besok itu kita fokuskan mau promosi yang Asia Pro misalkan. Nah, itu udah kita siapin. Misalkan untuk meningkatkan daya imun tubuh itu apa saja sih tereret gitu. Jadi Hmm, bukan yang hard selling gitu. Jadi soft iya. selling ada yang kasih edukasi dulu kenapa harus minum Asia Pro dan seterusnya gitu. Terus besoknya misalkan kita fokus di sabun Daisa gitu. Jadi kita mencoba nggak fokus di satu produk gitu Mas Heril. Jadi kita mencoba menggali semua produk-produk Armina Daily supaya bisa laku di pasaran, supaya semuanya bisa tahu manfaatnya kita, istilahnya kita blow up manfaatnya masing-masing produk Armina Daily gitu. Oh, keren. Jadi terjadwal sekali ya. Ya, Itu dari 7 hari seminggu, Ibu posting berapa kali seminggu? 6 hari kah, 5 hari, atau tujuh-tujuhnya? ya tiap hari dong Mas Heril, kan kita buka Udah tokonya hari. harus tiap hari. Keren banget. Ya kalau orang jualan di pasar 2 hari aja dia tutup ya pelanggannya pindah ke toko lain dong. Jadi kita Oh, harus iya, buka iya. tokonya istiqomah tiap hari gitu. Keren, keren, keren. Nah, itu tematik tadi seperti Bu Eli itu setiap hari berganti produk atau misalnya seminggu ya udah Senin Selasa kita promoin Asia Pro gitu misalnya. Atau Senin Asia Pro, Selasa Red Coffee, Rabunya Daisa sabun atau gimana? Nggak ada jadwal khusus sih Mas Heril. Jadi apa ya, spontanitas gitu kayak ini kayaknya lagi momennya ini lagi bagus nih. Ya udah kita fokusin di situ. Oh ini momennya lagi ini. Kayak misalkan malam Jumat tuh momennya kita jalan Red Coffee. Oke. Ya Baik, baik. kayak gitu. Oh, jadi tematiknya momen ya, lihat momen ya. Iya Oh, nah betul. berarti satu produk itu bertahan 1 hari, ya? Ya bisa kayak gitu. Postingannya Tapi untuk bisa satu juga hari, satu produk. diulang. Ya, Bisa diulang juga ya? iya. Oh, gitu. Wis, cakep, cakep, cakep. Nih, teman-teman semua yang lagi online di Facebook saat ini, manfaatkan momen kita yang jarang bisa ngobrol-ngobrol seperti ini sama leader yang luar biasa. Mungkin ada yang baru pertama kali menyimak Ibu yang dahsyat ini, Bu Eli, sharing seperti ini, langsung kita tanya, kita langsung gali nih, langsung gali ke akar-akarnya apa sih tindakannya beliau sampai sebegini hebatnya gitu ya, prestasi luar biasa. Kalau mau ada yang ditanyakan langsung aja diketik di kolom komentarnya, monggo jangan ragu-ragu. Nah, terus saya mau tanya lagi deh buat mancing teman-teman. Jadi sekarang kita Ya, mau ngulik-ngulik Bu Eli ini, gimana sih ya. sampai bisa semeledak ini ya dan bertahan konsisten selama beberapa lama ini. Amin, amin. Ibu itu
cara berkoordinasi dengan para mitra-mitranya, para tim-timnya itu seperti apa sih, Bu? Apakah semuanya nurut sama Bu Eli? Hasilnya hari kali ini semua, atau ternyata ada beberapa yang dikasih keleluasaan atau bagaimana? Coba boleh diceritain. Pokoknya saya itu menganggap mitra itu ibarat kayak partner, kayak keluarga, jadi bukan bawahan kita gitu. Jadi pokoknya eh apa ya, dibikin se-enjoy mungkin, sebahagia mungkin gitu. Kalau masalah apakah harus semua dari komando saya atau dibebaskan? Sebenarnya dibebaskan sih Mas Heril, tapi ada hal-hal kayak apa ya? Ada poin-poin yang harus disamakan Tetap gitu. ada pattern-nya ya. Nah ya, bukan untuk menurut pada saya, tapi ini pakem-pakemnya gitu, kayak gitu. Jadi Ya. kayak gitu sih, nggak saklek, nggak otoriter gitu. Nah, oke. Let's say misalnya ada orang baru nih. Saya baru direkrut sama Bu Eli. Nah, cara Bu Eli mentreatment orang baru seperti saya dari awal Ibu mengajak sampai akhirnya saya jadi dan bisa mandiri, bagaimana caranya Ibu mentreat saya? Boleh nggak diceritain? Pokoknya saya jalin kedekatan dulu sama dia. Saya harus tahu dulu apa nih strong way si orang ini, si mitra ini. Apa sih yang dia butuhkan gitu. Karena nggak semuanya itu butuh nggak semuanya butuh uang, ya kan? Kadang kita juga nemukan mitra yang secara finansial sudah mapan, tapi gimana nih supaya dia juga bisa mau berjuang di sini? Apa yang membuat dia mau berjuang di sini? Salah satunya kemarin ada beberapa mitra yang ternyata dia terinspirasi dari Bapak almarhum Juli Irmayanto ya, yang bisa sedekah banyak, bisa umroh mengumrohkan, bisa haji menghajikan. Dia jadi terinspirasi dari situ, pengen bisa bermanfaat buat banyak orang. Padahal dia nih istri dari pejabat tinggi dari sebuah bank negara gitu, tapi dia mau berjuang di sini gitu. Jadi sebenarnya pokoknya kita harus mendekati orang tersebut supaya tahu hot button orang ini apa, yang dia butuhkan orang ini tuh apa yang membuat dia mau berjuang di sini. Jadi sering japri Mas Eril, jadi japri mitra, telepon supaya deket. Kalau yang deket-deket rumahnya mungkin bisa diajak ngopi-ngopi bareng, ngerujak bareng gitu. Nggak selalu kita harus ngumpul ngobrolin omset kamu berapa, kamu sudah belanja belum, nggak selalu yang harus kayak gitu ya. Kita kayak nemukan saudara, keluarga baru aja. Jadi mereka ngerasa nggak cuman berbisnis, tapi menemukan keluarga baru, komunitas baru yang bisa sama-sama nih sukses bareng dan menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Oke, berarti harus tahu dulu, harus digali dulu tadi hot button yang tadi ya, dan digali profil lebih dalam apa sih yang dia butuhkan ya, entah keuangannya kah atau aktualisasi dirinya aja kah atau seperti apa. Nah, setelah sudah tahu nih hot buttonnya seperti itu, lalu treatnya berarti sesuai dengan hot button tersebut ya Bu ya? Iya, betul. Jadi pada saat kita ngobrol-ngobrol tadi, ya udah kita sedikit-sedikit mungkin kita ingatkan, ayo gimana, udah kapan nih mau misalnya ada lagi down atau lagi gimana, ayo kapan nih mau umrohin orang atau gimana. Betul ya itu. Jadi kalau kita udah tahu hot button nih, orang pengen ngumrohin ibunya nih, kalau dia loyo tinggal kita ingetin aja, nih hari udah berjalan nih. Kamu mau nargetin, mau umrohin keluarga kapan? Mau gini-gini aja, kayak gitu. Jadi udahlah, tinggal enak aja kalau udah tahu hot buttonnya. Ingetin aja ya. Oh gitu. Nah terus Ibu Eli tahu ini orang udah bisa dikategorikan mandiri atau belum? Itu dari mana ngelihatnya? Atau dari dia sudah reward kah atau apa? Dari mana ya? Feeling sih Mas, dari feeling gitu ya. Jadi kayak saya ngerasa oh dia udah siap nih gitu. Dari pertama kalau saya ngontrolnya itu kita punya grup WA Mas Ariel. Jadi grup WA, di grup kami ada grup WA.
Dan di bawah level pertama saya juga masing-masing ada grup WA. Dari situ saya bisa ngontrol. Oh dia jiwa leadership-nya udah muncul nih, sudah bisa memotivasi, sudah bisa ngasih materi buat timnya, sudah bisa nge-treat timnya supaya pergerakannya naik nih gitu. Itu berarti dia sudah mulai pelan-pelan bisa dilepas. Tapi ada beberapa juga yang masih butuh energi kita nih, ya berarti belum benar-benar bisa dilepas. Jadi seorang ibu itu yang paling tahu kapan anaknya sudah bisa mulai dilepas berjalan, berlari, atau ada yang masih dititah, masih digendong, itu ibu yang paling tahu gitu, Mas Eril. Masya Nggak, Allah. treatmentnya nggak sama. Jadi peka sekali ya sebagai leader ini, luar biasa, harus peka dengan timnya masing-masing karena ibaratkan Iya, keluarga ya, anak kita ya, Bu ya. iya, Keren banget, luar biasa. Ini benar-benar terinspirasi nih, siang hari ini kita dapat banyak belajar nih dari leader besar kita. Sudah ada pertanyaan belum? Oke. Langsung ditampilin nih sama Mas Fahri. Nah, nih Bu, ada yang nanya dari Safriana Yana. Nah, tadi ya, seperti yang kita bahas tadi barusan ya, saya balik dikit ya. Cara membangunkan mitra-mitra mungkin yang lagi tidur, bangun, kasih azannya ntar biar bangun. Gimana Bu Eli? Ini berarti harus digali itu ya, hot buttonnya ya. Disiram air. Airnya campur red coffee. Kalau bisa, kalau masih bisa dijangkau, yang pertama mindset kita dulu ya, kita yakini dulu kalau rezeki kita itu bukan dari mitra. Jadi jangan sampai berpikir kalau mitra kita tidur, kita nggak bisa sukses. Jangan sampai berpikir kalau mitra kita nggak aktif, kita nggak bisa dapat rezeki besar, kita nggak bisa seperti impiannya Bapak bisa jadi miliarder misalkan. Itu salah, karena rezeki bukan dari mitra, itu yang pertama, kunci utamanya. Dan saat kita mau meniatkan membangunkan mitra, itu pun niat kita apa? Untuk kepentingan kita kah atau untuk kepentingan si mitra? Kalau kepentingan kita itu nanti kerasanya kayak gimana ya? Kayak ngerasa memanfaatkan mitra gitu. Tapi kalau niatnya kita ya betul, tapi kalau niatnya kita pengen membangunkan dia nih karena supaya dia bisa sukses juga. Karena kita tahu misalkan dia dulu pengen banget umroh, ternyata belum sampai umroh udah tidur nih. Kita pengen banget dia bisa sukses. Jadi tujuannya untuk si mitra nih. Jadi nanti energinya akan beda, cara membangunkannya akan beda. Kalau ditanya cara yang paling efektif membangunkan mitra, saya nggak bisa jawab karena masing-masing mitra cara mengupkannya itu treatmentnya nggak sama. Yang penting kita harus deketin, terus niatnya itu tadi dibenerin bukan buat kita tapi untuk kembali untuk mitra itu sendiri gitu. Ya dideketin lah, jangan mitra habis daftar terus ditinggal gitu. Ya. Gitu. Halus ya Bu, ya. Setuju banget Bu. Jadi kalau mitra-mitra mungkin dimotivasi untuk menjadi stokis itu jangan dilepasin, malah ntar bingung cara menjadi stokis seperti apa. Kita nggak ngerti gitu ya. Ya udah expert. Nah, jadi intinya tetap dituntun dan diniati karena tetap karena dia ya dan karena Allah ya intinya. Ya jangan karena kitanya lah ya seperti itu. Betul. Ya. Cakep tuh Bu. Jadi balik lagi serahkan Allah selalu ya. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Nih kesempatan. Waduh, tuh langsung teknik. Ini emang sekarang kita waktunya teknis nih, nggak apa-apa kita bicara gali aja sebanyak-banyaknya dari Bu Eli. Kalau iklan tuh berapa kali sehari? Iklanin ya, posting iklan maksudnya gitu ya Bu. Ya. Jadi gini Mas Eril, semakin kita sering muncul di feed orang, itu branding kita akan semakin kuat gitu ya. Ini yang diajarkan Bu leader saya nih ya. Jadi saya menyampaikan saja. Algoritmanya ya, algoritmanya. Semakin jadi pertama mungkin saat kita posting pertama orang nih ngelihat, oh dia jualan apa nih, baru kepo. Kita posting lagi, mulai ini apaan sih gitu. Yang ketiga mulai di like, yang keempat mulai di komen, seterusnya tanya dan closing gitu. Berarti semakin sering kita nongol nih, semakin kita sering ngiklan nih,
semakin insya Allah branding kita semakin kuat juga meningkatkan closing kita. Cuman iklannya jangan yang hard selling, jangan yang selalu red coffee. Meningkatkan suami, jangan yang kayak gitu terus. Jadi mungkin bisa Segera hubungi saya dikombinasi. gitu. Mungkin bisa dikombinasi. Jadi mungkin dengan pantun bisa ngelucu, diselipin tuh ada gambarnya produk kita mungkin, atau mungkin diselipin dengan iklan apa itu namanya edukasi misalkan tips punya kulit mulus cerah tanpa bahan kimia misalkan kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya ya tetap aja sabun Dyson. Jadi ya soft selling, nah sesering mungkin. Kalau kata leader saya itu sehari kalau bisa ngiklan 3 kali, sekali ngiklan bisa 3 sampai 4 postingan gitu. Oh gitu. Sehari 3 kali, sekali posting 3 sampai 4 kali postingan. Iya, yang di-share. Iya. Saya kebayang tuh setiap malam Ibu harus mikirinnya beberapa banyak konten tersebut berarti ya. Iya. Nah, Buat kan tapi kan gitu. sudah mulai kita ajarkan ilmu copywriting, jadi sudah mulai terduplikasi, nggak semuanya kita yang bikinin jadinya gitu. Mungkin sehari 1-2 kali kita bikinin, tapi sehari mereka bisa menggali kreativitas mereka masing-masing gitu, Mas Serial. Oke. Nah, terus pada saat ini, masa-masa ini, terus Ibu cara mengatur waktunya kan selain untuk jualan, selain untuk posting gitu ya, mungkin ada waktunya harus istilahnya apa ya, meeting bersama gitu, terus mengajarkan apapun itu kepada mitra-mitranya, itu kapan waktunya tuh Bu? Ada waktu rutin kah? Jadi karena sekarang lagi pandemi nih ya Mas Eril, jadi kalau dulu itu kita ada rutin gitu, misalkan belajar apa gitu. Kalau sekarang kan pandemi, jadi sekarang kita bikin istilahnya itu grup startup gitu. Jadi semua mitra-mitra baru itu kita treatment untuk khusus pemula di situ. Jadi di situ kita ajari tentang marketing plan-nya, tentang menggali gimana sih tujuan mereka apa nih gitu. Di sini pengennya apa. Kita bangun impian bareng-bareng di situ. Kemudian kita kenalin beberapa sosmed yang bisa kita gunakan untuk menjalankan bisnis ini. Itu jadi di grup startup itu biasanya kita bikin Mas Eril untuk mitra-mitra baru. Itu kalau online. Kemudian kita juga mulai Zoom meeting gitu. Jadi kalau yang di grup online itu kan sudah bisa mendelegasikan leader-leader lain ya, karena kan by online gitu. Tapi kalau butuh energi lebih, pengen ketemu ya kita Zoom. Kemudian juga kalau yang deket-deket kita offline. Terus kita edifikasi pol-polan acara yang dibikin sama Bapak Juli Irmayanto kayak tour online, kayak kan masih ada tuh video-videonya. Terus sekarang juga dilanjutkan sama komunitas miliarder berkah, tour online-nya ada, itu juga kita edifikasi pol-polan supaya mitra baru itu terbuka mindset-nya. Yang dulu cuman mikir kita hidup kayak gini aja cukup gitu. Tapi karena melihat ada sosok-sosok yang luar biasa yang menginspirasi, jadi mereka mengupgrade impiannya sehingga kerjanya juga bisa lebih keras gitu. Luar biasa. Oh, jadi tetap ada pembagian waktu dan pembagian kategori mitra ya istilahnya ya untuk di-treat. Betul. Iya, betul. Nah, jadi one time nanti pas ada acara kita siap Bu kalau untuk dilibatkan nih dari kantor pusat, mungkin dari Pak Rehan, dari kami. Ayo atuh main-main ke Gresik. Insya Allah. Kapan kita berangkat Pak Hari? Sudah tuh waktunya. Jadi insya Allah kita akan segera membuat acara. Kita share aja kali ya, mungkin info langsung di teman-teman ini mungkin yang menyaksikan. Insya Allah kita akan segera memberikan info. Nanti kita mau coba undang beberapa leader-leader besar juga untuk istilahnya apa ya, ya silaturahim bareng lah ya. Nanti kita dalam satu forum kita ngobrol-ngobrol, kita mau diskusi
Dan juga kita mengingatkan lagi reward saat ini sampai saat ini sudah berapa banyak ya, luar biasa. Begitu antusiasnya, sudah banyak yang di-share juga ya di sosmed juga udah banyak yang tampil tuh. Para rewardnya termasuk Ibu Eli pastinya ya. Keren banget fotonya. Nah, kita mau baca lagi nih komen-komennya. Mungkin ada yang masih mau tanya ya dari teman-teman. Boleh. Oh, siap. Ini Bu Wiwi Ratna. Mau tanya nih, kalau sebagai mitra jauh dari leader, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi mungkin ada yang kangen sama leadernya tapi jauh. Gimana caranya Bu leader nih untuk bisa merasa dekat selalu dengan leadernya? Ya, jadi kebetulan alhamdulillah saya itu dikasihnya rezeki mitra deket-deket awalnya Mas Eril, digersik-gersik aja. Ternyata secara bergilirnya waktu itu mulai lahir tuh di Medan ada, terus Gresik, habis itu Medan. iya, dan itu benar-benar saya dapat mitra ini benar-benar belum pernah ketemu sama sekali gitu. Sampai saat ini belum pernah ketemu sama sekali. Terus gimana nge-treatnya ya benar-benar kita sering-sering telepon sih. Jadi sering-sering telepon sama WA karena ini juga baru saya sadari sih Mas Hadir. Jadi dia itu sudah daftar beberapa bulan yang lalu. Tapi karena mungkin kesibukan saya atau lalainya saya, jadi jarang menghubungi beliau. Jadi beliau memang sempat tertidur sih beberapa bulan. Namun akhirnya saya sadar nih, ini kalau dimaksimalkan sebenarnya juga punya potensi. Saya telepon hampir setiap hari tuh, telepon WA, saya tanyain gimana kabarnya, saya jelasin soal potensi rezeki yang penting ya. Kemudian kemudahan-kemudahannya, dan alhamdulillah dari situ mulai berkembang dan sudah jadi mobile stokis sekarang di Medan itu Mas Heri. Alhamdulillah. Itu belum pernah ketemu sama sekali ya. Jadi kita pertemuannya paling lewat Zoom meeting dan lewat video call biasanya. Mobile stokis dari Medan, siapa Bu? Iya, Wirda Fahlevi. Oh, Wirda Fahlevi. Oke, paham. Saya ingat. Kita juga sering proses pembelanjaannya Wirda Fahlevi. Oh iya ya, itu dari pengajuan dari Ibu ya, stokisnya waktu itu. Iya. Waktu itu. Oh gitu. Nah, terus pertanyaan sekarang dibalik nih. Itu kan cara Ibu men-treat nih. Pernah nggak Bu Eli ada masa-masanya Bu Eli rasanya kayak, aduh capek nih ya tuh, rasanya down gitu ya, manusiawi lah ya. Nah, itu bagaimana cara men-treat diri sendiri dan bagaimana caranya Ibu untuk mendekati diri lagi ke leadernya Ibu? Ya, jadi bohong banget lah kalau kita ngomong nggak pernah namanya bosen, nggak pernah ngeluh, nggak pernah nemuin masalah, itu bohong banget. Semakin tinggi pohon, anginnya semakin kenceng, godaannya juga makin luar biasa tuh. Jadi yang pertama itu kalau kita nge-treat diri sendiri itu ya kita harus tahu tujuan kita. Balik lagi tujuan kita apa. Jadi kalau saya itu Mas Eril, saya punya istilahnya dream mapping. Saya punya impian-impian nih. Setiap tahun saya upgrade impian-impian saya dan saya tempel di kamar. Jadi setiap lelah itu saya kan pasti tiduran di kamar. Itu saya lihat, ya Allah, kalau saya males nih, siapa yang mau mewujudkan impian-impian itu gitu. Itu yang pertama. Kalau terus kemudian misalkan kita nemui problem atau ngerasa down dengan mungkin masalah atau seterusnya, yang terpenting itu kita segera konsultasi sama leader terdekat kita yang on system, ya. Jadi jangan sampai kita ngobrol atau curhat masalah bisnis ini dengan orang lain. Misalkan dengan crossline atau mungkin dengan orang yang bahkan nggak ngerti bisnis kita, itu salah banget. Jadi harus konsultasi sama leader. Nah, saya sering kali tuh nah ini kayak hari ini aja mau tampil aja saya sampai japri sama bu leader saya nih. Untuk meningkatkan kepercayaan diri kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus sering konsultasi sama orang yang tepat, yang bisa mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar, membangkitkan semangat kita juga, itu penting banget. Jadi itu ya yang kedua. Terus yang ketiga yang paling penting,
yang bisa menolong kita itu nggak ada kalau bukan Allah. Jadi kalau memang sedih, dihina, dinyinyir, di PHP, dibikin sakit hati sama orang lain, udah nangisnya di atas sajadah aja. Biarin Allah yang mendengar keluh kesah kita, biarin Allah yang mendengar, melihat perjuangan kita, karena kita bisa kayak gini karena kekuatan dari Allah gitu sih. Jadi benar-benar di atas sajadah aja diselesaikan semua permasalahan itu gitu. Masya Allah. Keren, luar biasa. Itu apa unexpected jawabannya di luar ekspektasi saya coba. Emang tadi gimana Bu sebelum mau tampil? Izin dulu atau gimana? Rasa ngelangkai leader gitu ya? Iya, jadi saya itu kemarin pas waktu habis ditelepon sama Mas Fahri itu langsung hubungi Mbak Novi. Jadi Mbak gimana nih, kenapa saya yang disuruh ngomong? Kenapa nggak Mbak Novi gitu? Saya takut salah. Kemudian sudah konsul-konsul sama Mbak Novi gini, udah mulai percaya diri. Tapi kemudian naik lagi nih, kurang greget lagi. Akhirnya naik sampai ke Bu Fathia Rani tuh saya hubungin juga buat minta doa semuanya. Minta supportnya gitu. Karena kita nggak tahu kan Mas Eril, doanya siapa yang Allah kabulkan gitu. Jadi semuanya dimintain doa supaya lancar gitu. Supaya bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Benar-benar ini Armina Daily kendaraan yang terbaik, yang tercepat, yang bisa mewujudkan impian kita. Jadi udah ilangin semua yang keraguan, energi negatif, terus pengen noleh sana sini, udah ilangin, fokus aja di sini. Insya Allah cuman butuh setahun lah kita berproses, nanti sudah mulai kerasa hasilnya gitu. Masya Allah, keren. Emang ya, semakin berisi itu semakin merunduk biasanya ya. Kalau orang hebat itu ya luar biasa. Keren. Amin. Masih ada pertanyaan nggak nih ya? Terakhir mungkin kayak keren banget nih pembicaraan kita pada siang hari ini. Ada yang penasaran atau gimana? Rame banget. Aduh, emang seru deh kalau ngobrol sama leader hebat nih kalau gitu. Baik deh kalau gitu. Terakhir ya Bu Eli. Iya, boleh. Biasanya untuk memotivasi itu kan kita butuh gongnya nih istilahnya. Nah, apa sih artinya Armina Daily buat Ibu Eli? Kalau bagi saya nih ya, nggak tahu ya buat yang lain. Kalau bagi saya menjalankan bisnis Armina Daily ini bukan sekedar bisnis gitu Mas Eril. Saya merasa di sini tuh kayak menjalankan yang namanya pesantren kehidupan gitu. Saya belajar banyak sekali di sini. Bukan sekedar bisnis dan ngomongin uang, tapi di sini saya belajar bisa mempelajari, bertemu dengan aneka ragam karakter kan. Kita kan bertemu dengan macam-macam karakter mitra yang nggak semua seperti yang kita mau kan. Terus leader-leader juga kayak gitu. Jadi di sini benar-benar kita belajar yang diajarkan Bapak, benar-benar menjaga hati, pikiran, sikap kita supaya terus positif dengan aneka ragam karakter mitra yang mungkin membuat kita, ya Allah kenapa dapat mitra kayak gini, mungkin ada masanya kayak gitu, tapi sekali lagi Allah nitipin mitra ke kita pasti punya tujuan, pasti pas memilih kita dikasih mitra yang istimewa, pasti juga Allah ngerasa kita mampu nih. Jadi di sini benar-benar kita belajar proses kehidupan supaya bisa bermanfaat buat orang lain, bukan sekedar bisnis yang gimana caranya mencari keuntungan untuk diri kita sendiri, tapi bisa bermanfaat untuk banyak orang, mengangkat, ikut sukses sama orang-orang gitu. Saya tuh ngerasa berbangga, bukan saat saya dapat reward gede, bukan saat saya dapat gajian gede, itu bukan fokus saya gitu, tapi saat ada mitra yang dulu saya ketemu, dia hutangnya banyak, dia pengen umroh nggak bisa, tapi setelah kita jalan bareng di sini, orangnya sekarang bisa umroh bolak-balik, bisa bayar hutangnya, itu yang kepuasan yang nggak bisa saya cari di bisnis lain itu ya Mas Eril. Jadi kemudian di sini tuh saya juga ngerasa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang dulunya saya nggak ngerti ilmu sedekah,
kalau mungkin saya nggak berada di komunitas ini, kalau saya dapat rezeki kayak saat ini, yang saya pikirkan mungkin shopping, jalan-jalan, beli barang branded gitu. Tapi kalau saya di sini, saya diingatkan, ayo sedekah, diingatkan supaya ayo bangun rumah tahfiz gitu. Jadi kayak more than uang gitu loh, lebih dari sekedar uang gitu di sini. Itu benar-benar belajar pesantren kehidupan kalau saya ngomongin gitu. Benar-benar makanya nggak mau lari kemana-mana deh. Apapun yang terjadi sama Armina Deli, insya Allah saya orang yang paling setia nantinya. Amin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Amin, amin ya Allah. Luar biasa, Bu. Tuh, keren banget. Saya benar-benar ya jujur saya ini ya incredible moment lah. Saya bisa ngobrol sama Bu Eli ya. Banyak sekali inspirasi yang bisa didapat dari Bu Eli gitu ya. Bagaimana cara Ibu Eli menjalankannya dengan hati ya. Insya Allah segala sesuatu berasal dari hati akan nyampe ke hati setiap orang yang mendengarkan. Insya Allah Bu ya. Luar biasa, keren banget. Syukur Bu, di Jumat yang berkah ini kita bisa mendengarkan banyak inspirasi dari Ibu luar biasa. Dan itu tadi sharing dari Bu Eli. Terima kasih banyak Bu Eli ya, luar biasa. Sama-sama. Kami doakan selalu Ibu selalu sehat. Amin, amin ya rabbal harmonis bagi amin. Amin. Terima kasih ya Bu Eli. Sama-sama Mas Eril. Baik, Daily Friends dimanapun berada, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bu Eli. Dan luar biasa sekali, banyak sekali inspirasi bisa diambil dari beliau. Ya, seorang ibu rumah tangga yang begitu humble, begitu luar biasa prestasinya pula. Dan insya Allah bisa mendapatkan banyak berkah bagi banyak orang ya. Baik, itu tadi sharing kita dari awal sampai akhir. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekiranya demikian acara Daily TV kali ini. Semoga bisa membuat banyak berkah bagi semuanya. Yang merasa video ini menarik, silahkan di-reshare lagi video ini. Dan boleh disaksikan ulang. Dan nanti juga kita akan share di YouTube Armina Daily. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Armina Daily. Sukses, sehat, berkah.